Perkenalkan, nama saya Tri Prametayanti. Saya bekerja sebagai karyawati Bank Negara Indonesia. Saya memiliki 3 orang anak, yang satu sudah SMA, yang kedua SMP, dan yang terakhir si kecil Sazia. Untuk rumah sendiri, kami memang inginnya rumah yang nyaman, yang istilahnya banyak udara masuk, terbuka, terang, atau minimalis konsepnya. Karena kita seneng yang istilahnya tidak spooky gitu, jadi seneng yang minimalis. Kemudian yang cocok buat anak-anak, karena anak saya ada yang sudah SMA dan ada yang masih kecil, jadi yang memang cocok untuk seluruh anggota keluarga. Minimalis menurut saya ya yang simple, dari bentuknya, kemudian dari bahan-bahan yang digunakan, juga yang pasti mudah dibersihkan. Arti rumah buat saya ya pasti kemanapun saya pergi, pasti kepingin kembalinya ke rumah. Dimana saya ketemu dengan keluarga, orang-orang yang saya sayangi. Jadi rumah buat saya ya kemana saya pergi, pasti saya akan kembali ke situ. Karena ini paling deket pintu, jadi kalau ada GoFood paling mudah diambil. Jadi memang paling sering dipakai di ruangan ini, sebenarnya ini multifungsi, bukan ruang tamu, Mbak. Jadi malah ini seperti ruang keluarga, karena sofanya langsung buat tidur luas, buat main HP, terus anak-anak yang kecil gambar dan sebagainya, activity memang terlalu banyak di ruang ini. Dari seluruh ruangan paling banyak di sini. Sebenarnya ini cuma memadukan antara, suami saya kan orangnya seneng yang ya warnanya nggak yang gonjreng gitu ya Mbak. Jadi kalau saya senengnya ya putih, coklat, seperti itu. Jadi kita perpaduin itu aja. Kemudian untuk ruangan memang dominasi kita kasih tanaman, karena saya memang sangat seneng tanaman. Nggak ada konsep khusus, ya memang hanya sederhana tapi pengennya ya enak aja buat kami gitu. Ya konsekuensi ibu bekerja mau nggak mau ya memang harus bisa ngurus rumah, ngurus keluarga. Nah kalau itu ya mau nggak mau ya dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, waktu kita bagi, bahkan untuk diri kita sendiri ya. Kebetulan saya juga bekerja itu dari pagi sampai malam, yang terikat waktu jam bekerja, sehingga kita harus bisa bagi-bagi waktu. Dan alhamdulillah sih yang penting quality time-nya ya dengan anak-anak terutama, dan nggak harus lama tapi kualitasnya. Dan saya berusaha untuk bisa juga memenuhi kebutuhan mereka, seperti kalau pagi makanan sarapan saya siapkan sendiri, seperti itu. Harus punya gitu, walaupun sedikit kita punya me time. Saya masih ya kadang-kadang sempatkan waktu, saya senang nonton drama Korea ya saya sempatkan, saya senang olahraga sedikit-sedikit ya saya sempatkan, kayak gitu. Tantangannya sekarang anak-anak kan lebih senang dengan dunia digital ya, gadget. Nah kita juga sebagai orang tua ya harus bisa memahami anak-anak sekarang itu dunianya seperti apa, nggak bisa seperti dunia kita seperti dulu lah. Jadi ya kita coba anak-anak sekarang tuh dunianya seperti apa, kita mencoba masuk dan memahami dunia mereka. Tiga anak itu beda banget karakternya. Yang nomor 1 itu ya istilahnya dia senang di pendidikan yang istilahnya sekolah favorit dan sebagainya. Anak kedua lebih senang yang sekolah dengan berbagai kegiatan di luar akademik. Dan anak yang ketiga kebetulan masih kecil, kita belum tahu nantinya seperti apa. Jadi ya kita ikuti saja sih mereka maunya seperti apa, kita lihat potensi mereka. Kita istilahnya sebagai orang tua ya support aja, tapi istilahnya sepanjang positif kita support. Jadi kita nggak memaksakan dia harus sekolah di mana, itu kita nggak memaksakan, tapi kita support sesuai keinginan mereka.
dan kita arahkan, semoga hasilnya lebih baik gitu aja. Kebetulan bapak, apalagi tantangan saya adalah bapak itu jarang di rumah, jadi bapak di hari kerja pasti ada di luar Jogja, sehingga ya sinergi kami saling supportnya ya istilahnya kami selalu berkomunikasi. Kemudian ya walaupun itu juga nggak mudah menyamakan persepsi kami dalam mendidik anak, juga pasti ada, kita harus berdiskusi panjang, tapi intinya ya komunikasi aja sih Mbak, karena kami apalagi beda tempat, mau nggak mau komunikasi tetap jalan. Harapan untuk keluarga yang pertama, kami bisa kumpul keluarga. Karena dari awal kita terpisah, tapi harapannya ke depan walaupun dengan kondisi seperti ini kita tetap solid, anak-anak berhasil dalam studinya, dalam mencapai cita-citanya berhasil, ya harapannya hanya seperti itu. Harapan khusus untuk anak ya pasti menjadi anak yang bertakwa pada Tuhan, pada Allah, menjadi anak soleh, solihah, dan dari sisi pendidikannya mereka juga lancar. Kemudian apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya bisa tercapai, harapannya itu. Ibu itu kalau kata anak saya yang paling kecil, saya superhero-nya, karena memang kita mau nggak mau menjadi istilahnya support untuk anak-anak. Kalau ibu buat saya ya adalah peran yang memang diberikan oleh Allah yang nggak ada habisnya. Untuk apa, susah didefinisikan, banyak sekali peran ibu itu, banyak sekali, baik untuk pendidikan, untuk bagaimana menjalan aura keluarga itu tetap berjalan menyenangkan, harmonis. Ya banyak peran ibu sih Mbak, susah saya mendefinisikannya. Saya sebagai ibu bekerja juga menyemangati ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu adalah orang yang hebat, ibu yang di rumah pun adalah orang yang hebat, semua ibu sebenarnya hebat buat saya, tidak ada yang jauh lebih hebat, itu nggak ada. Jadi semua ibu-ibu itu pasti hebat dengan perannya masing-masing. Dulu sebenarnya pertimbangan produk Lovis, kalau kita lihat di mall banyak brand yang sebenarnya juga istilahnya dengan model yang nggak, ya Lovis nggak kalah lah dengan yang ada di mall-mall yang brandnya juga lumayan. Kemudian dari yang pasti pertimbangannya dari sisi bentuk saya suka, kemudian bahannya saya juga suka, kemudian ternyata juga sangat nyaman dipakai, harganya pun juga sangat ramah untuk kantong kami. Ini sekitar 2 tahun ya, berarti ya hampir 1,5 tahun ya mungkin ya kami pakai. Yang kami punya memang baru isi kamar tamu ini aja. Bentuknya simple, tapi luasannya sangat nyaman, bisa buat tidur, buat apa saja nyaman sih buat kami. Jadi ya enak aja sofa ini buat kami. Nyaman, cantik, dan ramah di kantong.